Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salam damai sejahtera bagi Anda semua. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang iman yang mengalahkan dunia. Dan semua orang Kristen harus memilikinya, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Pertanyaannya adalah, iman yang seperti apa yang mengalahkan dunia? Dan dunia yang seperti apa yang harus dikalahkan oleh iman orang-orang percaya itu? Nah, mari kita simak bersama. Tetapi sebelumnya Anda bisa menyiapkan dulu bahasan kita yang kali ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara bisa menyiapkannya terlebih dahulu dan jangan lupa berdoa memohon hikmat Tuhan sebelum kita meneruskan topik bahasan kita. Setelah itu panjenengan bisa kembali bersama-sama dengan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iman yang mengalahkan dunia, setiap orang percaya harus memilikinya. Sebelum kita lebih jauh, kita punya dua kata kunci di sini, yaitu iman dan kemudian dunia. Iman seperti apa yang dimaksudkan di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ini? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iman itu boleh dikatakan sebagai percaya, sebuah tindakan aktif, yaitu mempercayakan segala sesuatu kepada kuasa Allah. Demikian sederhananya. Jadi, kita mempercayakan diri, mempercayakan segala kehidupan kita kepada kuasa Tuhan, kepada kuasa Allah yang memberi hidup kepada kita. Itu pengertian iman di dalam surat Yohanes ini. Lalu kemudian kita memiliki kata kunci yang kedua, yaitu dunia. Apa yang dimaksud dunia di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima ini? Siapakah yang mengalahkan dunia? Atau juga dilanjutkan dari ayat yang keempat, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, ini dunia yang seperti apa yang dimaksud di dalam perikop ini? Nah, saudara-saudara, dunia yang ada di ayat ini diambil dari bahasa Yunani kosmos. Artinya adalah sebuah gaya hidup, bukan hanya sekedar bumi ini, tetapi sebuah gaya hidup, sebuah pola hidup, sebuah filsafat hidup, sebuah gaya, sebuah moral, sebuah nilai yang membentuk satu lingkungan, satu kehidupan manusia, sehingga menjadi satu filosofi hidup manusia itu. Nah, persoalannya di dalam surat Yohanes ini, dunia yang dimaksud ini selalu identik dengan dunia atau filsafat dunia yang berdosa, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, jadi sampai di sini kita sudah bisa mengerti bahwa iman itu mengalahkan dunia. Kepercayaan kita kepada Allah, ketika kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, kita akan bisa mengalahkan dunia. Kita akan bisa mengalahkan filsafat dunia. Kita akan bisa mengalahkan moralitas dunia atau gaya hidup yang berdosa, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, kenapa ini penting? Sebab apa? Faktanya, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang kalah oleh dunia itu, yang jatuh ke dalam dosa, yang terbelenggu, terpikat, terperosok ke dalam filsafat dunia, yang menjauhkan orang-orang percaya dari Allah. Kita jatuh dan bangun dalam kekristenan kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita harus memiliki iman yang mengalahkan dunia itu. Kalau kita kaitkan dengan perjanjian lama, iman itu erat kaitannya dengan kata amin atau amin. Dan ini seringkali dipakai untuk mengakhiri atau menutup sebuah doa. Artinya ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita berkata amin, itu artinya kita percaya penuh kepada pihak yang bisa diandalkan, yaitu Allah. Maka kita bisa mengerti bahwa ketika kita percaya penuh kepada Allah, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, maka kita akan bisa mengalahkan segala filsafat dunia. Kita akan bisa mengalahkan segala
godaan dunia, atau kita bisa mengalahkan segala sesuatu yang jahat yang ada di dunia ini dengan apa? Dengan iman dan percaya kepada Allah bahwa kita mampu, kita bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana iman yang mengalahkan dunia itu? Seperti apa kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah? Itu bagaimana caranya? Nah, saudara-saudara, kita lihat ayat yang keempat, saudara-saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dikatakan di sana semua yang lahir dari Allah. Nah, semua yang lahir dari Allah di dalam surat Yohanes ini disebut sebagai anak-anak Allah. Ayat yang pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Artinya, saya dan saudara, kita semua yang percaya kepada Allah, itu lahir dari Allah. Yang percaya kepada Yesus Kristus, itu lahir dari Allah. Nah, saudara-saudara, istilah anak Allah juga sering disebut oleh Yohanes untuk menyebut atau menyapa jemaat atau orang-orang percaya yang dikirimi suratnya. Berarti kita semua lahir dari Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dikatakan di sana, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman. Berarti orang-orang percaya seharusnya punya iman. Kenapa? Karena orang-orang percaya lahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah bisa mengalahkan dunia. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Faktanya ada banyak orang yang jatuh dalam dosa. Ada banyak orang yang tertawan pikirannya oleh hal-hal yang jahat. Ada banyak orang yang mengikuti atau kalah dengan norma-norma dunia yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Kenapa? Padahal di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah, dia adalah anak-anak Allah. Dan orang yang lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Dan apa yang mengalahkan dunia? Iman. Berarti kita yang percaya kepada Allah, orang-orang percaya harusnya punya iman dan bisa mengalahkan dunia. Kenapa tidak? Karena, mari kita lihat kembali bahwa tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu mengasihi Allah, ayat 2. Dan melakukan perintah-perintahnya. Nah, ini masalahnya. Kita punya iman, tetapi tidak menggunakannya. Dan tanda orang beriman adalah melakukan perintahnya. Dan dikatakan di sana bahwa perintahnya itu tidak berat, ayat yang ketiga. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kita bisa seringkali tidak melakukan perintahnya? Perintahnya itu tidak berat, tetapi kita saja yang berat untuk melakukan perintah itu. Kenapa? Di sini dikatakan ada ayat supaya kita saling mengasihi. Ayat 2 bahwa anak-anak Allah itu saling mengasihi. Misalnya, tidak mengampuni, membenci, itu kan jahat. Itu kan norma dunia. Itu kan kosmos yang saya maksudkan tadi. Itu kan dunia. Tidak mengampuni, membenci, akar kepahitan, lalu kemudian iri hati, lalu menciptakan perpecahan, itu kan dunia. Nah, di sini dikatakan kita harus saling mengasihi sesama anak-anak Allah. Nah, saling mengasihi ini kan perintah yang tidak berat sebenarnya. Hendaklah saling mengasihi, mengampuni, memberi maaf, jangan iri hati, saling mendorong. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak berat, artinya tidak sulit begitu. Perintahnya tidak berat. Tapi bagaimana sulit? Karena kita seringkali kalah oleh dunia itu. Kita kalah oleh filsafatnya, maka itu menjadi sesuatu yang berat. Yang berat adalah, yang membuat itu menjadi berat adalah diri kita sendiri, adalah kita sendiri. Oleh sebab itu, mari bersama-sama saudara-saudara, kita renungkan hal ini baik-baik, bahwa panjenengan dan saya seharusnya punya iman. Panjenengan dan saya sudah dikaruniai oleh iman oleh Tuhan. Sebab apa? Di sini dikatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus lahir dari Allah, dia disebut anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman. Lalu kenapa kita tidak bisa mengalahkan dunia? Seringkali kalah oleh dunia. Karena kita tidak menggunakan
iman itu, karena kita tidak percaya penuh kepada Allah, karena kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah itu tidak berat, saudara-saudara. Yang berat itu hanya kita saja, maka kita harus melakukannya dengan rendah hati, kita harus menaatinya dengan rendah hati. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan semuanya jelas tertulis di dalam kitab suci. Ya, itulah iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana? Apakah panjenengan dan saya sudah memiliki iman sehingga kita bisa mengalahkan dunia, sehingga kita bisa menggarami dunia, sehingga kita bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang penuh iman, dengan kehidupan yang menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya.